kan dari apa? Maksudnya datang-datang kemana? Ceritanya Pipi, aku dikenalin waktu itu pada malam minggu sama Pak Benny sama Ibu Shirley. Terus waktu ngobrol-ngobrol, ternyata Ibu sama Bapak ini punya kecintaan sama tempat dimana dia lahir tuh begitu tinggi. Terus sebelumnya kan saya suka bikin karya-karya kalau menuju 17 Agustus itu, ayo dong bikin karya yang pas di hari Raya Indonesia istilah hari 17-an, ini hari berarti buat negara kita gitu. Kita harus ngasih hadiah buat negara kita, buat tempat lahir kita. Nah, ketika saya menariknya di sini melihat ketika Bu Shirley dan Pak Benny itu responnya bilang, oh kami siap untuk ini, untuk mensponsori, untuk dan lain-lain gitu ya. Dari situ waktu aku baru dengar, aku belum kasih tahu idenya, terus aku bikin lagu. Belum ngasih tahu idenya, aku bikin lagu. Tahu-tahu pas waktu ketemunya kedua atau lewat WA, Pak kayaknya ini bagus deh. Kalau kita bikin kayak gini. Dan aku ngeliat di sini jarang loh orang cinta sama kotanya sampai mau segitunya gitu. Jadi menurut saya itu satu nilai plus yang aku temuin. Yang aku bilang, Pak tapi kita kalau bikin kayak gini nggak murah karena kalau kita lihat di video klipnya melibatkan ratusan orang pada set syuting dan itu hampir semuanya 95% dari timur. Bayangin tuh ngumpulin ratusan orang dari timur dan itu ada syuting juga yang langsung di Maluku Utara sendiri. Jadi malah saya yang pertama kali ke Maluku Utara, saya ngelihat bagaimana indahnya Pulau Tidore, bagaimana indahnya Halmahera, Makeang gitu ya. Saya ngerasa, oh ini Indonesia yang bener-bener ternyata Indonesia tuh ya bukan di sini-sini aja. Kalau kita kesana kita ngeliat di situ saya makin cinta sama bahasa Timur, budaya dari Timur gitu ya. Makanya kemarin saya sempat iseng-iseng bikin lagu di TikTok aja, tau-tau rame tuh dari respon masyarakat Timur gitu ya. Sama ada adik-adikan saya di studio namanya Eno, rame banget semua Melanesia bersatu dan lain-lain. Saya ngeliat, oh ternyata di timur itu mereka sangat bangga dengan karyanya kalau pakai bahasa mereka. Mungkin aku udah pernah bikin sama Bibi bahasa Jawa, terus aku udah pernah bikin sama Aurel juga bahasa Jawa, terus pernah bikin bahasa-bahasa yang ada Sumateranya dan lain-lain. Nah ini kayaknya baru banget nih kalau kita bikin bahasa timur. Apalagi di timur ini aku lihat harus ada temanya dance, karena di timur itu menurutku orangnya semua seniman. Kalau megang handphone mereka bisa tahu cara ngambil video yang bagus, foto yang bagus. Kalau mereka pegang mic, mereka tahu gimana nada yang bagus. Dan kalau mereka dengar musik, mereka akan joget. Itu natural banget. Di timur itu ternyata kayak kita ngelihat siapa aja kalau di play musik, mereka semua bisa joget. Jadi terpikirlah karya orang Indonesia ini dengan musiknya ada afronya, terus ada dangdutnya juga dari Susi, terus ada suaranya yang kayak Chris Brown-nya Indonesia, ada Safril suaranya enak banget. Aku bilang, wah ini talent Maluku Utara. Iya, talent Maluku Utara. Dan di sini yang visi misinya yang aku tangkap adalah gimana membesarkan timurnya Maluku Utaranya dan juga talent-talent dari timur ini. Yang aku lihat mereka ini mungkin teman-teman belum pernah lihat di tempat lain. Istilahnya masih underground lah di sana. Kalau bahasa Jaksel-nya underground nih, musisi-musisi underground. Tapi waktu kita lihat, wah ini suaranya gak main-main. Sekali dikasih mix, kita lihat, wah ini tebelnya, tone-nya. Mungkin semoga ya, saya harap nanti dari lagu ini banyak mereka akan semakin semangat, terus mungkin melahirkan dengan karya-karya yang lebih hebat ke depannya. Mungkin kita bisa melihat the new Grand Fredly, the new Mike Mohede. Saya harap banget sih dari anak-anak timur ini. Nanti saya juga mau diajak, katanya ngelihat talent-talent di sana lagi. Dan Pipi sama Bunda juga udah lebih duluan bahkan kesana. Nah ini Safril sama Carmen ini salah satu yang
dari Pak Beni sama Bu Shirley dan juga dari Pak Anang sama Bu Ashanti. Jadi menurutku di sana itu berarti talentnya itu banyak banget. Hasael itu bahkan katanya dia dari pulang sekolah kerjanya nggak ada yang kayak harus latihan banget, tapi disuruh nyanyi. Wah, ini suara orang enak. Wah, gokil nih orang, suaranya tenggorokannya dari apa? Maksudnya datang-datang kemana tidur. Saya nggak tahu ini penyanyi apa bukan. Mas taruh suara. Wah, ternyata mungkin dari mimpi yang luar biasa dari Pak Beni, Pipi, Bunda, Ibu Shirley, terus nyambung ke kita juga punya. Aku sama Aurel juga seneng bikin karya-karya terus, walaupun kadang-kadang memang kita harus menggali terus sampai punya karya yang terbaik gitu ya. Betul. Ya Bismillah lah, semoga karya ini bisa diterima seluruh Indonesia. Amin, kita doakan. Terutama ini bisa mewakilkan masyarakat Timur, dan juga Maluku Utara. Pesannya sangat indah sekali tentunya. Aku di sana tuh sangat nge-respect ketika ngelihat ada rumah ibadah itu di sana. Ini pas aku sampai ya, itu kanan sama kiri itu bisa kayak gereja dan masjid itu berganti-gantian. Dan di situ mereka benar-benar hidup tentram, rukun dalam satu tanah yang sama. Saya sampai merinding ceritanya itu. Mereka bisa se-respect itu satu sama lain gitu. Kayak ketemu ya nggak ada kamu apa, saya apa gitu. Dan di situ saya lihat kalau ini dicontohkan ke seluruh Indonesia dengan kita dengan punya budaya yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, kan orang kulit boleh berbeda. Berarti itu mengartikan bukan hanya kulit loh, ternyata kita punya kepercayaannya juga beda-beda. Tapi kita tetap orang Indonesia, kami atau kita Indonesia. Di situ sih lagu ini kenapa juga bagannya dibikin tuh sedikit unik, nggak sama terus. Ada klasik rocknya dari Pipi sama Bunda, terus ada popnya dari Aurel, ada dari sinden ala Maluku Utara. Aku sampai sekarang belum tahu tuh. Di Stan ya, Alan, itu Alan, dia musisi sana juga. Terus ada pop kayak Syafril sama Carmen, ada dangdut dari Susi, terus ada suara-suara apa ya, suara-suara anak yang ada ide-ide tadi kalau didengerin di awal-awal musik. Menurutku ini akan menjadi karya yang unik dan beragam benar-benar dalam satu lagu. Betul. Jadi itulah sebenarnya arti dari Torang Indonesia. Keberagaman kita jadi satu persatuan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita berikan tepuk tangan. Puyeng banget ketika ini benar-benar harus bikin video klip kayak gini, tapi dalam waktu singkat gitu, sebulan kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya dikasih waktu, misalnya 7 bulan gitu, pasti idenya lebih liar lagi dan akan lebih gila lagi. Tapi karena memang itu kemarin sebulan, oh ya gula, Bu, nggak boleh ngomong gila ya, gula. Iya, jadi akan lebih gula lagi ya. Depan anak nggak boleh, karena jadi ingetin Pak, nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh ngomong gila. Makasih anak. Pokoknya akan lebih gula lagi kalau misalnya lagu ini misalnya lebih lama lagi. Tapi dengan hasil kayak gini di waktu yang mepet, sampai tadi malam aja itu baru proses finishing editing gitu ya. Jadi memang tiap hari cuma tektokan, terus tanya lagi. Kemarin masih ada yang belum selesai gradingnya, ininya, itunya. Tapi alhamdulillah Tuhan memberkahi. Semoga ini jadi proyek yang bagus sampai tanggal 17 Agustus nanti, itu hari kemerdekaan kita. Semoga lagu ini berkumandang di mana-mana lah, itu targetnya dengan baik. Dan ya terima kasih untuk semua yang ada di proyek ini, terutama sponsor kita Pak Beni, Ibu Shirley, terus Pipi, Bunda yang kenalin. Saya juga sebenarnya baru kenal, dan tadi kalau tanya kenapa ke Maluku Utara, kan syutingnya di sana. Nah pas dilihat di sana itu kayaknya di mana aja kalau kita ke alamnya itu semua spot syuting gitu. Karena memang negaranya bukan negara, kotanya benar-benar natural gitu ya. Semuanya natural. Terus kita mau ngerasain, bahkan aku tuh ke kota di sana yang nggak ada sinyal. Nah, jadi kita bisa kayak sehari tuh nggak buka handphone tuh kayaknya hidup peace banget gitu. Tenang. Jadi aku sama Pipi itu sampai ke satu kota, ya kita naik kapal ke sana, terus masuk ke sana. Itu kita sampai datang ke acara kondangan orang gitu ya. Orangnya lagi ada kondangan, katanya boleh nggak sekalian datang, itu random banget. Itu benar-benar aku lihat ada kondangan di sana itu duitnya ditaruh di baju, dicolok-colokin. Serius? Itulah kekayaan budaya kita. Kita sampai ke tempat kayak gitu tuh harus tahu. Menarik. Di tempat yang orang tuh di sana mungkin punya handphone bukan buat internetan, tapi buat foto.
Bahkan aku tanya, kok ada yang minta foto sama aku? Bilang, kamu nontonnya di mana? Kami download. Jadi download terus dikirim ke temennya by Bluetooth. Wah, itu bener-bener ternyata seitunya gitu. Masyarakat di sana tuh seluas itu. Dan di situ aku ngeliat Indonesia yang benar-benar luas dan sampai ke ujung-ujungnya. Aku ngerasa gitu dari Halmahera yang makin maju, dari kotanya Safril apa? Tidore yang indah banget, dan sampai ke Makian, itu pulau yang benar-benar di ujung banget. Cantik banget ya. Wah, kita jadi penasaran sama Maluku Utara ya. Tapi harus datang. Mungkin kalau habis lihat video klip ini banyak yang, wah kayaknya seru ke Maluku Utara. Semoga bisa datang. Semoga bisa datang. Mbak Beni, nanti kita mungkin juga akan ngobrol sama Mbak Beni. Teman-teman di sini sekalian mau informasi sedikit bahwa nantinya ini akan ditayangkan, dipublikasikan sekali lagi bisa